Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara muslimin, hadirin wa hadirat, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Hampir 2 tahun lebih kondisi dunia dilanda virus corona. Pandemi dari hari ke hari terus terjadi sehingga aktivitas manusia terbatasi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan suasana dan kondisi sudah mulai normal, sehingga aktivitas kita pun mulai tertata kembali. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengangkat bala musibah yang berupa virus corona. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dan untuk semangat kembali untuk meningkatkan keilmuan agar kita menjalani Islam ini di atas dasar ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Saudara muslimin, pandemi virus corona yang melanda dunia telah menyibukkan manusia. Setiap hari waktu itu dulu informasi dengan penuh yang berkaitan dengan itu, sehingga akhirnya terkadang kita sampai lupa bahwa sekarang kita tidak menyadari ternyata sudah berada di tanggal 17 Sya'ban tahun 1443 Hijriah, atau bertepatan hari Ahad 20 Maret 2022 Masehi. Bagaimana Rasulullah SAW menginformasikan bahwa Sya'ban adalah bulan yang dilupakan banyak manusia, karena dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Terkadang orang sibuk dengan menghadapi atau menyambut bulan Ramadan, akhirnya lupa dengan bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban itu juga banyak keistimewaan. Di antaranya Rasulullah SAW menginformasikan bahwa di antaranya amal para hamba adalah
Saudara muslimin, sekarang kita berada di tanggal 17 Syakban. Tentunya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan yang penuh kebaikan. Maka bagaimana sebaiknya kita menyambut bulan Ramadan yang penuh kebaikan itu? Kaifa nastaqbil Ramadan? Bagaimana sebaiknya kita menyambut bulan Ramadan? Oleh karena itu, pada kesempatan kajian kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan, atau cantuman pada judul materi ini adalah berbenah diri menyambut bulan suci. Bagaimana cara menyambut bulan Ramadan? Saudara muslimin, setiap pribadi mukmin tentunya akan menjadikan Ramadan sebagai momen yang sangat istimewa untuk berusaha meraih banyak pahala. Terus bagaimana sebaiknya kita menyambut Ramadan yang penuh kebaikan itu? Yang pertama adalah cara untuk menyambut Ramadan, berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia serta mampu melaksanakan puasa di siang harinya dan bisa melaksanakan ibadah malam atau qiyam pada malamnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu juga termasuk ibadah. Doa adalah sebagai pembuktian seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan kerendahan dirinya dan juga kebutuhannya butuh pertolongan dari Allah Ta'ala, maka disitulah dikatakan doa itu ibadah sebagai bentuk dan merealisasikan tauhid kepada Allah Ta'ala. Ad-du'a wal ibadah, berdoa itu termasuk ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh para penulis kitab sunnah. Yang kedua, jadi di antara cara menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberikan kesehatan dan umur panjang sampai kita berjumpa Ramadan dan diberi taufik untuk bisa melaksanakan puasa dan qiyam di dalamnya. Kemudian yang kedua, untuk menyambut bulan Ramadan adalah harus belajar, berilmu serta mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan, baik itu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, hukum-hukumnya, ataupun pembatal-pembatalnya. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berdasarkan ilmu, sehingga ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Ta'ala serta mendapatkan pahala. Bagi setiap muslim yang belum paham, belum mengerti masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan, maka wajib belajar dan bertanya kepada para ulama. Ini penting sekali bagi kita semua untuk menyambut bulan Ramadan, agar jerih payah kita, puasa kita, ibadah kita selama Ramadan nanti bisa sah dan diterima serta mendapat pahala. Maka harus berlandaskan ilmu, tidak boleh untuk sekedar ikut-ikutan saja. Dan alhamdulillah para ulama sudah
memberikan penjelasan-penjelasan secara mendetail berkaitan dengan puasa Ramadan yang mereka ringkas dengan kata fiqhul siyam atau fiqhul Ramadan. Maka marilah kita berusaha untuk mempelajarinya. Jadi bagi saudara muslim, bagi setiap muslim yang belum paham masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan, maka wajib belajar dan bertanya kepada para ulama, para ahli ilmu, para dai. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu belum tahu, jika kamu tidak tahu. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Saudara muslimin, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kemudian selanjutnya yang ketiga untuk menyambut bulan Ramadan adalah tentunya menetapkan awal Ramadan. Awal Ramadan apa? Terus bagaimana cara menetapkannya? Saudara muslimin, para sahabat kita yang berbahagia, terutama orang Indonesia, sudah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia jika menetapkan awal Ramadan riskan dengan perselisihan dan perbedaan. Padahal awal Ramadan yang disyariatkan dalam Islam itu cuma ada dua cara. Yang pertama melihat bulan sabit atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Cuma dua. Tidak boleh menetapkan Ramadan dengan kalender baku. Walaupun itu secara hisab, kalau pernah belajar astronomi, pun itu perkiraan, tapi tidak bisa menjadi patokan menetapkan. Tapi caranya dengan dua. Satu, melihat bulan sabit awal bulan, atau kalau bulan sabit tidak kelihatan maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Terus bagaimana ketika kita menghadapi realita ya? Tapi alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah disatukan oleh pemerintah, semua ormas dan organisasi masyarakat ketika mau menetapkan awal Ramadan mereka dikumpulkan dan musyawarah akhirnya disebut dengan Islam. Ketika masih ada terjadi perselisihan di antara para kelompok dan organisasi masyarakat, maka sampai harus diikuti. Yang harus diikuti menurut akidah Islam dalam pemerintah. Apalagi pemerintah Indonesia, alhamdulillah pemerintah ya, pemerintah kaum muslimin, negara Islam Indonesia. Bukan agamanya para kafirnya. Kenapa begitu pemerintah? Karena pemerintah itu yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur rakyatnya, bukan organisasi yang menjaga keamanan negara, yang menyediakan semua infrastruktur dan fasilitas yang melayani rakyat. Itu adalah negara. Maka disebut negara wajib mengikuti, wajib taat kepada pemerintah selama tidak menyuruh untuk bermaksiat. Ya, yang ketiga menyambut bulan Ramadan adalah tentunya menetapkan awal Ramadan, yaitu dengan bacaan. Satu, melihat bulan sabit di akhir bulan Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban, biasanya ru'yatul hilal, cari bulan sabit, lihat kelihatan apa enggak. Kalau tanggal 29 tidak kelihatan karena alasan mungkin hujan, mungkin ada mendung, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW, la tasumu hatta taral hilala wa la tuftiru hatta taral hilala fa in humma alaikum
bulan sabit, dan janganlah kalian berbuka, artinya berhari raya, sehingga kalian melihat bulan sabit pula. Jika kalian berhalang untuk melihat bulan sabit, maka kira-kirakanlah, sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in humma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30." Berpuasalah karena kalian belum melihat bulan sabit, dan berbukalah karena kalian melihat bulan sabit pula. Jika kalian terhalang untuk melihat bulan sabit, maka sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi cara menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal dengan begitu, ada dua cara. Awal Ramadan terutama menyempurnakan bulan Syaban atau melihat bulan sabit. Terus bagaimana menyikapi tentang kalender yang baku dan tercantum di situ, mama tahun ini Ramadannya di kalender berapa? Awal Ramadan ada 2 April. Apakah harus mengikuti itu? Ya belum tentu. Kita harus yang melihat dulu. Kita lihat hilal dulu bulan sabit tanggal 29. Bulan sabit bisa kelihatan ataupun tidak. Tidak kelihatan pun juga mungkin banyak alasan. Karena Ru'yatul Hilal itu harus orang yang ahli, pernah belajar astronomi, tahu persis peredaran jalannya bulan. Padahal tahun ini bisa dihitung perjalanannya. Tanggal segini Masehi. Bulan posisinya diperkirakan di sini, tapi kita di sana, nggak mungkin. Pernah belajar? Malah kalau pesantren kemudian, insyaallah nanti waktu bisa belajar. Parafian atau astronomi syar'i. Dan para ahli astronomi syar'i, di antara mereka ada yang menjelaskan bedanya apa sinar bulan dengan sinar bintang di angkasa, di langit. Kalau bintang cahayanya berkedip, kalau bulan tidak, karena bulan tidak punya cahaya mandiri, dia ada pantulan dari matahari, maka sinarnya juga berkedip. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, cara menyambut bulan Ramadan adalah apabila telah tampak hilal bulan Ramadan, maka berdoalah seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi kalau umpama sudah ditetapkan, biasanya kan di Indonesia ya, ada sidang isbat, kemudian menetapkan pada bahwa besok adalah hari awal puasa, di awal Ramadan, maka itulah di situ berarti sudah muncul bulan sabit, maka disunahkan membaca doa sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam Rabbi wa Rabbullah. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu untuk kami dengan penuh keamanan dan dalam keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Itulah doa ketika melihat bulan sabit. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam Rabbi wa Rabbullah.
Saudara muslimin, kemudian yang kelima di antara cara menyambut bulan Ramadan adalah bergembira ketika Ramadan telah tiba. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan kabar berita gembira kepada sahabatnya saat Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum syahrun, ja'akum syahrul Ramadan, syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Kataballahu alaikum siyamahu fih, kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinani wa tuhlaku abwabul jahimi." Telah datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Allah mewajibkan siam kepada kalian. Pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka dan tertutuplah pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ini diantara cara menyambut bulan Ramadan adalah bergembira, bersukaria, karena di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan, amal ibadah ditingkatkan pahalanya. Maka ketika datang bulan Ramadan kita harus sambut dengan bergembira, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkannya kepada umatnya dengan cara yaitu memberikan informasi kepada sahabatnya dengan gembira dan bersukaria. Kemudian yang keenam, di antara cara menyambut bulan suci atau bulan Ramadan adalah bertekad kuat dan bersungguh-sungguh dengan penuh keimanan untuk menjadikan Ramadan sebagai momen yang sangat istimewa, sehingga setiap waktu di bulan Ramadan penuh dengan amal kebaikan. Terutama puncak dari amal kebaikan di bulan Ramadan adalah puasa di siang harinya, agar kita semua bisa masuk surga lewat pintu spesial yang bernama pintu Ar-Rayyan. Saudara muslimin, oleh karena itu marilah sejak dini, ini masih tanggal 17 Sya'ban, maka kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat untuk meramaikan, memenuhi waktu-waktu Ramadan itu dengan amal perbuatan yang baik, dengan amal soleh. Dan tentunya kita berusaha untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesehatan sehingga sempurna. Karena kita ini pekerja di sini, ada yang pekerjanya berat, ada yang selalu selalu berinteraksi dengan mesin-mesin yang mempunyai hawa panas dan lain sebagainya. Maka berusaha harus menjaga vitalitas diri kita untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna agar mendapatkan pahala yang istimewa. Allah Ta'ala berfirman, "Walau sadaqullah lakana khairan lahum. Walau sadaqullah kana khairan lahum." Jika mereka bersungguh-sungguh iman kepada Allah, niscaya yang memberikan itu lebih baik bagi mereka. Al-Quran Surat Muhammad ayat 21. Saudara muslimin, begitulah materi kajian kita hari ini yang bertema berbenah diri menyambut bulan suci atau menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan
berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada Ramadan nanti kita dimudahkan untuk melaksanakan puasa dan ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.